Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, channel yang selalu berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor atau motorcycle. Bagi kalian yang suka otomotif atau yang hobi otomotif, pastinya selalu ikuti channel dari saya. Karena channel ini selalu memberikan edukasi dari sudut pandang yang berbeda dari kebanyakan mekanik yang ada. Mungkin saya sudut pandangnya selalu lain ya, mungkin. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Ini sudah capek dan istirahat, mungkin saya bisa membuat video. Saya habis repair itu cross Vespa itu stangnya itu udah ada yang jual. Vespa Matic. Stangnya itu udah ada yang jual. Kalau beli itu satu paket sama crossnya. Nah, ini sudah saya robah. Besok saya kerjakan lagi. Ini saya istirahat dulu. Saya akan bikin video, tapi video berbagi informasi ya, khususnya yang hobi otomotif. Tapi video ini ingin membagikan masalah apa ya, hasil coulter ya, suara mesin kasar, intinya seperti itu. Tapi ini apa, motor 2 tak ya, khususnya bagi pecinta RE King ya, yang suka RE King, yang hobi RE King, mungkin bisa lihat video ini, mungkin bisa membantu kalian, mungkin bisa memecahkan masalah kalian yang mengalami hal yang sama. Ini saya sendirian karena rekan saya si Mbah sudah pulang, jadi saya akan membuat video. Oke, bagi Mas Tian yang lagi bikin elektrik starter ada di depan, juga masih lagi proses atau OTW, proses finishing merapikan ya, banyak las yang kurang, nanti ditambal sedikit-sedikit. Oke, kita lanjut ke depan mesin coulter saja. Ini mesin coulter, ini banyak blok-blok. Ini saya dapat kiriman blok ya, dapat blok RE King ya, didatangkan ke saya. Ini ada dua unit blok RE King. Yang satu berseri apa ini? Y4 ya. Yang satunya berseri YP2. Oke. Blok ini sama-sama original. Ini juga ada nih pakainya. Blok ini sama-sama original, cuman keluhannya kata beliau yang punya motor atau ownernya atau ya mungkin mekaniknya yang ngegarap ini, itu blok RE King ini mengalami masalah bunyi kasar ya, dalam arti suara mesinnya itu kasar banget. Krik, mungkin seperti itu ya. Ya memang ciri khas 2 tak itu seperti itu. Tapi beliau ngobrol sama saya, mungkin karena beliau pecinta RE King ya, karena ini dia kelihatannya suka banget sama RE King. Itu dia bercerita, Mas, apakah RE King itu tidak bisa halus ya? Apakah motor 2 tak itu tidak bisa halus? Bisa. Saya itu mengalami problem. Ya memang sih 2 tak itu kasar, cuman ini pemiliknya itu agak ribet sedikit. Dia kepengennya suaranya itu halus. Ya halusnya 2 tak itu tidak bisa kayak 4 tak, tapi halus, tidak ada bunyi kasar. Dalam arti ketika langsam stasioner itu tetap suaranya itu halus, tidak ada bunyi rek itu dan lain sebagainya lah. Itu ya suara normal, suara mesin normal. Ya hampir sama kayak 4 tak gitu. Itu setahu saya ya, kalau motor RE King ya kebanyakan motor 2 tak sih. Kecuali produk-produk Eropa. Kalau produk Eropa itu rata-rata kasar, itu dari bawaan pabriknya udah kasar. Kalau produk-produk Jepang itu halus. Bahkan Vespa itu juga halus. Karena RE King baru itu motor RE King baru dulu ya, tahun 90-an RE King keluar itu
suaranya itu halus. Kalau lihat R yang sekarang itu banyak yang kasar. Yang membedakan adalah menurut saya itu di titik coulter ya, titik coulter. Piston ini sudah melonjak jadi ukuran oversize 175 ya, kalau blok ini. Kalau blok ini menjadi OS 25. Ini sama-sama dibawakan piston. Keluhannya pun sama, dikirim ke tempat saya, cuman beda pemilik. Beda orang. Nah, ciri-ciri piston bermasalah itu bisa dilihat dari sini. Oke. Saya lebih baik saya tak ambil tripod dulu biar saya tidak memegangin kamera tangan saya, biar lebih leluasa. Ya, ini sudah saya kasih ke tripod. Nih, coulterannya itu bagus, bisa dilihat nih. Kalau dimasukkan ya, itu bagus. Bahkan pistonnya aja tidak jatuh. Oh, berarti itu di sini tuh kencang. Kita cek lagi. Tidak jatuh. Ininya itu kencang ini kencang. Clearnya bagus banget ini yang coulter. Meskipun saya tidak ngecek pakai dial indikator, menurut saya itu bagus. Kan di sini lancar, tapi tidak jatuh. Itu menandakan lumayan bagus ya, baguslah. Nah, ini keluhannya setang piston baru, bearing baru, semua diganti baru, tapi tetap aja bunyinya kasar. Sama pistonnya ini juga tadinya baru, ini tidak ada baret. Tidak ada baret. Baretnya dikit doang nih. Ya, nih, ya baret-baret dikit lah. Di sini. Kayak kalau baret seperti ini memang terjadi bunyi kasar. Tapi kalau yang ini, kalau blok ini ada ringnya. Oke. Blok ini pun tidak ada baret. Oh, bagus. Tapi katanya juga kasar. Nah, maka dari itu kita analisa sama-sama. Oke. Pokoknya ikuti terus videonya, jangan di skip. Pertama-tama perhatikan kondisi piston. Kalau dulu yang pernah bongkar R-king standar dari pabrik, ketika piston masih standar, belum naik ke OS, belum jadi oversize, itu coulteran masih bagus bawaan pabrik, bawaan motor ya, bawaan dari pabriknya itu bagus. Dilihat dari biasanya itu dari faktor ini. Di sini ada terjadi ruang bakar, dari sini itu membentuk biasanya kerak-kerak hitam seperti ini ya. Tapi kalau yang standar bawaan pabrik itu warna hitamnya itu sama, dari sini muter sini ya, itu sama. Kalau ini enggak kan, nih bagian ini hitam, terus menuju ke sini putih bersih. Itu menandakan bahwa posisi blok silinder ini tidak center atau tidak presisi atau tidak lurus. Cara mengetahuinya bagaimana, Mas? Kalau dilihat kasat mata seperti ini, memang caranya seperti ini. Kalau di model sistem kayak motor 4 tak, itu tidak bisa karena motor 2 tak itu tidak memakai B-span dual. Seperti contoh blok-blok yang ada di sini, ini kan masih dalam pengerjaan. Ini untuk keluarga pasukan Herek, ini ada plat jignya. Untuk Jupiter MX Fiction itu saya ada jignya. Untuk keluarga Yamaha Mio, Jupiter 100 itu ya, Vega itu saya ada jignya. Bahkan pakai keluarga Karisma Supra 25 saya juga ada jignya. Pokoknya tiap motor itu saya ada plat jignya, itu bagi 4 tak.
Karena kalau sistem coulter 4 tak mungkin sudah saya bahas ya, cara menentukan titiknya, mencari titik aslinya. Itu sudah saya bahas di video-video saya yang lain. Banyak. Mungkin bisa teman-teman cari sendiri. Nah, ketika motor masih standar, anggap saja ini masih standar, terus pistonnya baret, karena kalau 2 tak itu kan olinya menggunakan oli samping, dia tidak seperti 4 tak, olinya itu beda. Kalau oli samping itu tingkat kekentalannya beda sama oli mesin. Nah, mungkin waktu itu menggunakan oli samping yang kualitasnya kurang bagus, jadi terjadi baret. Dan ketika terjadi baret, terus dibelikan piston baru, terus di coulter ulang, nah di situ menjadi titik masalah baru. Biasanya di situ. Kenapa bisa menjadi sumber masalah baru, Mas? Ya, kebanyakan tukang coulter itu, contoh ini di coulter, terus blok dimasukkan di mesin coulter. Otomatis tukang coulter itu kebanyakan dia nyenter yang bagian dalam. Kalau ingin titik senternya ini tetap masih ada, usahakan senter yang bagian atas sini. Karena di sini itu ring piston tidak sampai full, ada di bawahnya. Nah, jadi yang di sini itu adalah sering kegesek-gesek ring piston, otomatis dia ada kemakan, entah berapa mikro pasti kemakan. Kalau di sini ini adalah masih utuh dari pabriknya. Nah, setelah ini tukang coulter nyantar bagian sini, otomatis harus di coulter. Nah, setelah dipakai itu terjadi baret, macet, dan lain sebagainya. Di coulter lagi, otomatis tukang senternya senter bagaimana? Ya ini lagi. Dan tidak akan pernah ketemu titik temunya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menormalkan kembali, mencari titik aslinya kembali. Caranya kita harus membuat alat bantu berupa jig. Beda ya, kalau ini kan jig 4 tak dari saya. Jig 4 tak yang jig ini meskipun blok ini diputar-putar, jignya selalu ngikut. Karena titik senternya itu adalah di jig sini. Kalau jignya ini sudah center, pakai dial indikator ini center, baru kita hancurkan yang bagian dinding linernya. Otomatis nanti akan ngikutin diameter ini, akan ngikutin diameter center aslinya. Jig ini sudah disesuaikan dengan blok aslinya. Itu kalau 4 tak. Nah, kalau 2 tak, 2 tak beda sama 4 tak. Karena 2 tak tidak memakai B-span dowel. Hanya cuman seperti ini aja. Sedangkan kalau ada baut silinder kopnya ya, katakanlah ini packing, kita tidak bisa mengira-ngira seperti ini. Soal lubangnya ini itu lebih besar daripada bautnya, jadi ini bisa gerak-gerak seperti ini. Untuk senternya di situ itu juga kurang begitu bagus. Nah, caranya gimana? Caranya itu ada di sini kalau motor 2 tak. Di sini. Setiap blok 2 tak itu bloknya itu siku banget. Ini siku. Siku halus. Ininya siku. Di sini ada celah seperti seperti selokan untuk menetralkan supaya ininya bisa menapak di dinding crankcase, di coulter. Makanya dibikin siku. Nah, cara nyenternya adalah cek bagian sini. Dicek sini pakai dial indikator, kalau sini bagus. Nah, nanti baru cek bagian sini. Di sini ikut bagus enggak? Apakah angka berubah? Apakah dalam dial indikator itu berubah? Apakah dalam dial indikator itu diam atau berubah? Nanti akan ketahuan bahwa blok ini nanti bagus atau menceng. Nah, kalau posisi bloknya itu seperti kayak gini ya, ini ada kerowak-kerowak seperti ini, nyenternya susah Mas. Kalau diputar kan jadinya tidak berdiameter, tidak bundar, otomatis dia akan pergi. Nah, maka dari itu kita harus membuatkan jig. Pembuatan jignya seperti apa?
Oke, ikut terus videonya, jangan di skip. Kita buat jignya terlebih dahulu. Ya oke, jignya sudah jadi, sudah dibuat. Jignya adalah seperti ini. Jig ini dibuat dari material aluminium. Oke. Caranya adalah masukkan jig ini ke pantat dinding silinder ya. Seperti ini. Oke. Nah, jadi kita nanti bisa ngedial bagian sini. Ketika dial dindingnya jignya ini udah bagus, kita baru ngedial dinding liner. Itu selisih enggak? Kalau misalkan dari sininya itu udah 0, pakai dial indikator bagus, jarum tidak bergerak. Terus jarum dial indikator dipindah ke dinding liner dan terjadi pergerakan, berarti itu menandakan blok silinder ini tidak presisi atau tidak center. Maka dari itu timbul suara aneh-aneh meskipun honingannya tadi masuknya bagus, meskipun kolterannya itu tadi mulus, piston tidak terjadi baret, itu akan menimbulkan suara aneh, suara kasar. Kalau mesin panas itu jadi kasar, mesin dingin kasar, panas halus, ataupun kebalikannya, mesin dingin itu halus, kalau panas jadi kasar, seperti itu. Karena problemnya itu kebanyakan tukang kolter yang ada itu banyak yang menggunakan ilmu kira-kira atau ilmu feeling semata. Oke, sekarang kita akan uji coba. Mas, itu apakah benar? Pembuktiannya itu ada di sini. Oke, di sini masuk ya, di sini masuk. Apakah bloknya ini beda dengan blok yang tadi? Kita coba jignya, sama tidak? Pasti sama. Kita masukkan. Oke, masuk. Tidak goyang. Oke, masuk kan? Enak, sama masuknya. Oh. Dan ini tidak goyang. Digoyang-goyang tidak goyang. Jadi nanti waktu ketika kita center, bloknya mau digeser-geser-geser, jignya akan selalu ikut. Karena itu kuncinya ada di sini. Kenapa seperti itu? Ya, caranya seperti itu karena kita menganalisa, mengamati. Kita amati ya, dua blok ini kita uji coba. Cara uji coba kedua blok ini itu mudah. Kita menggunakan mikrometer. Mikrometer adalah lebih kecil daripada jangka sorong. Karena ini titik pembacaannya adalah 0,01. Nih. Nih ya. 0,01 mili. Namanya mikrometer. Kita cek bagian pantat. Penggunaan mikrometer selalu gunakan ini, ratchet. Jangan pakai yang ini. Oke, kita cek. Ketika kita pakai ratchet, itu akan kekunci, ini tidak bisa muter karena ratchet itu menggunakan titik sensitif pada mikrometer. Setelah angka berhenti, kita kunci. Oke, sekarang kita perlihatkan berapa angkanya. Ada di 0 kan? Berarti ini bagus untuk silinder. Jarang ukuran silinder itu seperti ini, jarang. Kenapa seperti ini? Karena itu seperti kayak ukuran bearing. Saya melacaknya dari situ. Mungkin kita bisa ukur blok silinder yang satunya.
gini aja. Ketika saya kunci tidak mungkin angkanya akan berubah. Perhatikan. Sama kan? Sama kan sama blok yang tadi angkanya. Lihat kan nolnya. Oh. Sama garis lurus itu sama kayak yang tadi. Itu menandakan bahwa titik keakurasi atau titik center pada motor 2 tak itu ada di sini. Karena apa? Karena pakai mikrometer itu bisa ketemu angka bagus. Itu sama kayak angka bearing, sama kayak angka laker. Laker pun sama, hasilnya pun kalau pakai mikrometer jadinya seperti ini. Tidak mungkin lebih. Karena kalau angkanya lebih, dalam arti tidak ketemu 0, katakanlah kalau blok ini kan 74 ketika ketemu 0, mungkin ketemu angka seperti ini atau seperti ini, itu tidak bisa dibuat patokan untuk titik center seperti itu ya. Di sini mungkin sudah bisa menangkap arah pembicaraan saya. Sekiranya sudah bisa menangkap pembicaraan saya, dan katakanlah kalau ada Mas, saya beli blok itu tidak bisa dipasang, pastikan cek terlebih dahulu ini. Tidak masuk di crankcase. Ininya itu angkanya 0 atau tidak. Kalau blok asli ya kayak gini hasilnya, angkanya bagus. Tidak mungkin ada kelebihan ataupun kekurangan. Karena adalah di sini titik akurasinya. Setelah di sini sudah ngerti, sekarang kita akan jelaskan sistem coulternya itu bagaimana sih sebenarnya. Teman-teman semua itu kalau Mas coulterin, masukin blok silinder di bengkel bubut yang ada coulternya, itu sistemnya seperti apa, kita akan bahas juga. Oke, sekarang kita akan bahas, ikuti terus videonya, jangan di skip. Ya oke. Ini adalah mesin coulter. Mesin coulter saya itu sudah saya rancang jadi bisa memakai dial indikator. Jadinya ini, ketika ini saya tekan, dial indikator yang ada di atas jarumnya akan bergerak. Intinya seperti itu ya. Jadi ketika ini ada tekanan, akan kasih kabar ke atas sama dial indikator. Nah, sistem coulter yang ada itu kebanyakan seperti ini. Silinder blok itu ditaruh di bawah seperti ini, terus dikunci. Ininya dikunci. Saya praktekkan sebentar. As rumah pisau coulter itu tidak bisa bergerak. Di sini ada pisaunya, yaitu pisau pahat. Ini kebanyakan nih, jadi mengganggu pada jalur dial indikator. Di sini ya. Di sini itu ada pisau, sedangkan as ini itu tidak bisa bergerak. Dia mati menjadi satu mesin coulter. Karena sistem kerja coulter ini hanya naik sama turun. Jadi bloknya ini harus ngikutin posisi center pada ini as coulter. Nah, di sini itu adalah letak kesulitannya para mekanik coulter. Kalau mesin saya itu saya ada dial indikator, jadi saya bisa mengetahui bloknya kurang kiri, kurang kanan, kurang maju atau kurang mundur, itu nanti akan ketahuan karena saya memakai dial indikator. Sedangkan kalau mesin coulternya itu tidak ada dial indikator, dia akan memakai cara senter bawaan mesin, yaitu menggunakan cak kaki 3.
Tapi kalau pada 2 tak itu tidak akan bisa bagus, karena titik senternya motor 2 tak itu sudah saya bilang tadi ada di pantat silinder. Sedangkan kalau di cak ketiga itu digunakan, kan tidak bisa karena dinding silindernya itu tidak posisi bundar bulat yang bagian pantat. Nah, maka dari itu saya membuat jig supaya apa? Untuk mengembalikan titik kepresisiannya dan untuk mengetahui bahwa blok ini kondisinya bagus atau tidak. Caranya seperti itu. Nah, maka dari itu langsung kita praktekkan aja. Kita langsung senterkan. Nanti langsung kita perlihatkan kondisi bloknya. Ya, oke, blok sudah kepasang ya. Ini sudah saya pasang di mesin coulter. Nih, ini adalah blok Z4 dengan jig buatan tadi. Nah, ini adalah jignya. Dan kalau diintip dari atas itu kan kelihatan. Nah, itu adalah jignya yang ditunjuk sama jarum del indikator nih. Nah, itu adalah jignya. Jig buatan tadi ya. Jig itu di center. Ketika del indikator sudah menunjukkan 0, baru kita cek dinding linernya. Nanti akan ketahuan miring apa enggak sih pekerjaan coulteran 2 tak ini. Nah, karena jarum del indikator itu tidak mungkin bisa dibohongin. Sistem del indikatornya ada seperti ini. Ketika ini ditekan, itu nanti akan ngabarin del indikator yang ada di atas. Oke. Ketika ini ditekan, dia akan naik. Sistemnya seperti itu. Jadi yang saya del indikator itu adalah bagian jig buatan tadi ya. Karena itu 2 tak jignya itu sangat mudah sekali, beda dengan 4 tak yang harus menyesuaikan lubang-lubangnya. Sekarang kita pastikan jignya itu udah bener-bener bagus. Kita putar. Oke. Kita lihat jarum pada del indikator. Oke, udah bagus kan? Kita nolkan. Oke, udah 0, baru kita turunkan jarum del indikator menuju ke dinding silinder. Dalam menurunkan jarum del indikator ke dinding silinder, pastikan jangan sampai terkena lubang-lubang yang ada di dalam. Karena motor 2 tak itu lubangnya itu ada banyak, ada lubang out, ada lubang in, ada lubang bilas, itu banyak, ada banyak lubang, apalagi rigging itu banyak sekali lubangnya. Sekarang kita turunkan. Ya, itu sudah saya pindah di dinding liner. Kita cari yang tidak ada lubangnya, kita turunkan. Ya, kayaknya di sini udah aman, tidak mengenai lubang. Ya, oke ya. Sudah bisa diputar, tidak mengenai lubang-lubang yang ada di blok silinder. Sekarang kita cek pada del indikator. Jarumnya diam atau bergerak. Bergerak berapa mikro. Nah, nanti bisa ketahuan apakah dia benar-benar presisi atau dia tidak presisi, alias miring, tidak presisi lurus.
ya dia bergerak. Itu ada 6 mikro. Kita nolkan aja. Oke, sudah nol. Ya kan, ada 6 mikro. 0 6 06. Nah, berarti blok erek ini mengalami kemiringan atau tidak presisi. Itu yang menyebabkan suaranya selalu kasar, tidak bisa halus. Detail indikator di sini itu menunjukkan angka 0,6. Tapi kalau untuk ini piston jadi sembuh, kita harus membelikan piston yang kelipatannya itu, kalau 6 mikro itu nantinya tidak ada oversize 60, yang ada oversize 75. Nah, jadi ini kalau ingin sembuh kita harus membelikan piston kelipatan oversize 75. Kalau yang terpasang ini adalah 175 oversize-nya, berarti kita belikan yang oversize 250. Nah, oke, pada intinya seperti itu ya. Mungkin cara ini bisa membantu kawan-kawan semua yang mengalami hal sama, bahwa blok silinder miring atau blok silinder itu menceng, tidak presisi, itu akan menimbulkan suara-suara yang aneh pada mesinmu. Terutama pada motor waktu ketika mesin panas, itu akan motor berbeda. Motor akan menjadi tenaganya terasa berat. Mungkin itu yang dialami sama teman-teman yang mengalami hal yang sama. Oke ya, sekiranya video ini bisa membantu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Sekiranya video ini bermanfaat, video saya akhiri. Video saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.